Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan share tentang teknik pemijatan akupresur atau pijat refleksi untuk penyakit yang berhubungan dengan masalah paru-paru atau respirasi, pernapasan ya, yang mencakup seperti asma, radang saluran nafas atau bronkitis, pneumonia atau radang paru-paru, TBC, dan penyakit yang berhubungan dengan paru-paru lainnya, termasuk kanker paru-paru. Jadi ini adalah metode yang kita gunakan untuk melancarkan peredaran darah menuju ke paru-paru dan saluran nafas sehingga akan membantu proses penyembuhan. Silakan ikuti video ini dan jangan lupa di subscribe channel ini dan dibagikan, semoga bermanfaat bagi yang lain. Selamat mengikuti. Terlebih dahulu kita siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti tongkat refleksi dan sedikit air. Ini adalah titik untuk area paru-paru. Ini saya contohkan pada kaki kiri. Pada kaki kanan pun sama ya. Titiknya di sini, di bagian daerah bagian atas ya. Di bawah jari-jari kaki. Nah, di sini ya. Kita kasih sedikit air agar memudahkan kita dalam memijat, sehingga perkenaan antara jari tangan kita atau perkenaan antara tongkat refleksi, alat untuk pijat refleksi, dengan kulit kaki kita betul-betul mantap, tidak bergeser. Lalu kita mulai melakukan pemijatan. Lakukan penekanan cukup keras, bisa juga dengan ruas jari yang ditekuk seperti ini. Kalau ada masalah di saluran nafas Anda ataupun paru-paru Anda, maka Anda akan merasakan sakit yang teramat sangat. Ya, ini juga termasuk ya. Memang area paru-paru ini cukup luas areanya, karena memang bagian paru-paru itu sendiri adalah organ yang cukup besar dan lebar ya. Jadi areanya melingkupi bagian atas telapak kaki seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ya, Anda juga bisa variasikan caranya dengan seperti ini ya, dengan alat, bisa menggunakan yang tumpul ataupun yang dari besi yang berupa bentuknya seperti koin. Itu ditekan, cukup kuat menekannya sampai terasa sakit. Jadi memang harus merasa sakit. Tidak boleh manja, tidak boleh hanya sekedarnya saja menekannya. Jadi ketika ditekan dengan penekanan cukup keras, maka Anda akan merasakan berupa endapan-endapan kecil ataupun seperti pasir-pasir kecil yang mengendap di area yang bersangkutan. Itu menandakan bahwasanya peredaran darah menuju ke organ yang bersangkutan, yaitu paru-paru, itu tidak lancar. Jadi untuk melancarkannya kembali, kita harus membuka blocking yang membuat peredaran darah dan aliran energi itu tersumbat menuju organ yang bersangkutan. Sekarang kita coba dengan kaki kanan. Areanya sama seperti ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Di area ini, tolong diingat ya areanya. Anda tandai di telapak kaki Anda, boleh Anda tandai biar ingat. Ya, di sini. Ini merupakan organ paru-paru. Termasuk saluran napas juga di situ. Jadi dia berdempetan ya antara paru-paru dan saluran napas. Memang sistem pernapasan itu dimulai dari rongga hidung masuk ke dalam bronkus ya. Bronkus itu istilah medisnya, bronkus. Nah, bronkus itu cabang yang besar. Nanti cabang yang lebih kecil dari bronkus itu namanya bronkiolus, sampai kepada rongga dalam paru-paru. Itu ada seperti serabut-serabut saluran nafas. Jika saluran nafas itu bermasalah, maka akan menimbulkan gejala-gejala sesak nafas seperti asma gitu ya. Dan jika terjadi infeksi, maka akan menyebabkan permasalahan yang lebih besar lagi. Bisa infeksinya menjalar ke dalam paru-paru itu sendiri. Dan di dalam paru-paru itu terdapat kantung udara yang kita sebut dengan alveolus. Itu tempat diserapnya oksigen. Diserap oksigen masuk ke alveolus, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, oksigen itu diikat oleh yang namanya hemoglobin ataupun Hb, yang akan diteruskan ke dalam peredaran darah. Lalu oksigen ini akan dimasukkan ke dalam sel di seluruh jaringan tubuh kita, sehingga sel mendapatkan oksigen yang digunakan untuk melakukan proses pembakaran energi, makanan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi paru-paru ini sangat vital sebagai pensuplai oksigen bagi tubuh kita. Jika tanpa oksigen, maka tubuh kita akan mati. Karena sel membutuhkan oksigen untuk melakukan
tugasnya masing-masing. Jadi kita coba pijat ini, walaupun bagi Anda yang mungkin tidak ada masalah pada pernapasan ataupun tidak ada gejala-gejala seperti batuk, sesak nafas, asma dan sebagainya, tidak ada salahnya ada servis paru-parunya dengan melakukan pemijatan seperti ini. Di area paru-parunya ada servis. Jika Anda menemukan ada seperti bongkahan-bongkahan kecil atau terasa sakit ketika dipijat, ini menandakan paru-paru Anda sudah mulai ada masalah di situ. Jadi lebih baik diterapi selagi masih dini. Maksudnya sebelum terjadi gejala yang lebih parah, lebih baik sedini mungkin Anda tuntaskan permasalahannya. Jadi dipijat kiri dan kanan lebih kurang 15 menit dan dilakukan setiap hari sampai rasa sakitnya betul-betul terasa hilang. Jadi tidak perlu tergesa-gesa harus selesai 1 hari. Anda lakukan rutin setiap hari. Bisa jadi 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai berbulan-bulan, sampai betul-betul tidak ada lagi bongkahan-bongkahan yang terasa menyumbat di area telapak kaki itu, yang di bagian paru-paru seperti yang saya tunjukkan. Jika masih ada terasa rasa sakit ketika ditekan, ataupun masih ada rasa sakit ketika Anda memijat, berarti itu belum tuntas, berarti masih ada penyumbatan pembuluh darah, ataupun penyumbatan jalur energi atau meridian paru-parunya itu energinya tidak lancar. Jadi Anda harus melancarkannya dengan cara memijat daerah yang saya tunjukkan ini. Insya Allah itu semua penyakit yang berhubungan dengan pernapasan seperti asma, TBC, kanker paru-paru, radang paru-paru, pneumonia, insya Allah jika Anda kombinasikan dengan ruqyah dan herbal, insya Allah akan tuntas. Tidak perlu obat kimia, antibiotik dan segala macamnya. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Anda harus kombinasikan dengan herbal dan ruqyah. Untuk link herbalnya, Anda silakan klik link yang muncul di atas ini. Dan untuk link ruqyah syariah yang kita niatkan khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, itu Anda bisa klik di link yang muncul di atas ini, di layar atas monitor ini ya. Jika belum muncul, Anda harus bersabar karena mungkin videonya belum saya rilis. Jadi tolong dipantau terus channel ini, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan. Jadi demikian saudara ya, tutorial untuk pengobatan penyakit yang berhubungan dengan pernapasan atau paru-paru. Dan kunci kesembuhannya adalah kesabaran ya. Karena ini bukan perkara yang instan, Anda pijat 1 hari langsung sehat. Itu tidak mungkin. Ini butuh waktu. Kuncinya Anda harus sabar melakukannya setiap hari. Sampai kapan? Sampai rasa sakit dalam penekanan titik akupresur paru-paru itu betul-betul tidak terasa lagi. Sudah tidak sakit. Itu yang pertama, tidak sakit lagi. Yang kedua, Anda harus mempercepat proses penyembuhannya dengan herbal. Untuk herbalnya saya sudah tunjukkan linknya tadi, silahkan diklik atau bisa lihat di deskripsi. Juga dilakukan ruqyah juga, ruqyah yang kita niatkan untuk khusus ya, kita niatkan khusus untuk kesembuhan penyakit yang berhubungan dengan masalah pernapasan atau paru-paru. Silahkan dicek linknya di deskripsi atau di link yang saya bagikan tadi. Jika linknya belum muncul, mungkin videonya belum dirilis, Anda sering cek video ini lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang dibagikan ini bisa Anda bagikan lagi kepada saudara-saudara yang lain. Bisa jadi informasi ini sangat mereka butuhkan. Dan mudah-mudahan dengan perantara Anda mereka mendapat informasi ini dan bisa memperoleh kesembuhan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa didukung channel ini dengan klik subscribe dan tekan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan nanti mengikuti update video-video yang lainnya. Saya Abu Khalid Al-Fatih, semoga Anda diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.